Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggota saya sendiri Putri Era Fazira dan Gusri Faris Yuda Al-Hafiz. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain sprint aplikasi Donggul. Kenapa kami memilih aplikasi Donggul untuk kami desain? Karena pertama, kami menggunakan aplikasi Donggul ini untuk lansia, tunanetra, dan semua umur. Dikarenakan aplikasi Donggul ini sangat membantu lansia dan tunanetra. Karena banyaknya lansia dan tunanetra tidak bisa menggunakan HP dan tidak bisa mengirim pesan, menelpon. Dia harus meminta bantu kepada orang untuk mengirim pesan kepada anaknya mungkin atau saudaranya atau ingin menelpon. Jadi kami buatlah aplikasi Donggul untuk membantu lansia dan tunanetra dengan menggunakan voice. Jadi suara dari user atau pengguna aplikasi akan didengar oleh Donggul. Baiklah, desain sprintnya tahap pertama understand. Di sini tahap memahami permasalahan. Kami dapat permasalahannya itu banyak lansia dan tunanetra yang tidak bisa menggunakan HP dan banyak lansia dan tunanetra yang tidak pandai mengirim atau menelpon. Di sini kami mendapatkan permasalahannya. Lalu di sini adalah tahap kedua, divert. Di sini kami mengumpulkan ide-ide untuk membantu para tunanetra dan lansia dan semua user. Di sini ada ide saya, Putri Era Fazira. Di sini aplikasi ini dibuat untuk semua umur, tidak hanya lansia, tidak hanya tunanetra, tapi semua umur. Tetapi kami mendominankan dan berharap agar bisa dapat membantu orang tua tunanetra atau orang yang buta yang masih awam dengan teknologi. Aplikasi ini kami beri fitur rekam suara agar orang tua atau tunanetra bisa menggunakan HP tanpa banyak harus diklik. Semisalnya di aplikasi di HP kan itu ada chat. Jadi nggak mungkin orang buta itu bisa ngechat gitu kan. Jadi di aplikasi Donggul ini kami membuat fitur rekam suara. Jadi pengguna atau tunanetra hanya dia bisa menggunakan aplikasi Donggul ini dengan menggunakan suara dia dan memerintah Donggul. Dan pada aplikasi ini juga harus ada fitur menelpon tanpa harus mencari kontak yang ingin ditelepon agar memudahkan orang tua atau tunanetra untuk menelpon seseorang. Orang tua hanya menggunakan suara untuk memerintah Donggul. Seperti yang saya bilang tadi, dia hanya menggunakan suara dan Donggul ini akan mendengarkan perintah dari user atau pengguna. Dari ide Gusri Faris, yaitu pada aplikasi ini perlu fitur mengirim pesan tanpa harus diketik. Jadi orang tua atau tunanetra yang buta hanya menggunakan suaranya untuk memerintah aplikasi untuk mengirim pesan kepada siapapun. Dan pada aplikasi ini perlu fitur memutarkan musik tanpa harus mencari atau mengetik judul musik. Jadi hanya memerintah Donggul untuk memulai musik, dia akan bisa mengeluarkan suara atau musik yang ingin kita dengar. Lalu convert. Di sini setelah kita vote dan menghasilkan banyak ide device divert tadi, sekarang waktunya kita buat mempersempit pilihan gitu. Ya, kita buat inti-intinya aja di akhir supaya tujuannya tuh kita dapat ide akhir dan ide besarnya. Lalu disinilah inti semuanya. Ini aplikasi Donggul. Caranya itu kita hanya mendownload, setelah mendownload, membuka aplikasi Donggul itu. Lalu daftarkan identitas suara pengguna. Jadi kita daftarkan suara kita gitu ke Donggul. Nanti ikutin aja perintah dari prototipenya. Lalu klik button Donggul pada layar HP. Di layar HP itu akan ada semacam lingkaran bulat, itu
itu adalah button dari aplikasi Donggul. Jadi ketika kita menggunakan Donggul ini, kita harus mengklik button itu, lalu akan kita perintah dia sesuai apa yang kita mau perintahkan. Lalu di sini ketika kita mengklik yang pada layar HP yang berbentuk bulat, itu aplikasi Donggul, berikan Donggul perintah menggunakan suara pengguna. Di sini kemampuan Donggul kami buat yaitu mengirim pesan, menelpon, dan mengeplay musik. Jadi ketika kita mengklik button dari Donggul ini, kita bisa memerintah dia untuk mengirim pesan kepada siapa dan mau mengirim pesan itu apa. Lalu bisa menelpon siapa yang kita mau telepon. Lalu play musik yang kita inginkan. Prototype akan dijelaskan oleh Gus Rifaris. Kepada Gus Rifaris saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari prototype. Prototype biasanya digambarkan ke dalam bentuk sketsa atau mock-up yang terbagi menjadi ada itu low fidelity dan high fidelity. Nah, langsung saja kita masuk ke demo system. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Donggul yang dibuka. Nah, untuk pengguna, jika ingin menggunakan aplikasi Donggul, maka pengguna harus mengklik tombol Add Donggul. Nah, setelah pengguna mengklik tombol Add Donggul, maka pengguna harus katakan hello pada Donggul. Hello Donggul. Nah, maka Donggul akan mengucapkan halo juga, Donggul siap membantu. Nah, maka Donggul akan berada pada setiap halaman aplikasi ataupun di luar aplikasi, sehingga Donggul dapat membantu setiap saat. Nah, ketika kita ingin menggunakan Donggul, misalnya untuk mengirim SMS. Nah, di sini akan muncul beri Donggul perintah. Kita kasih perintah Donggul SMS Putri besok kerjain UAS. Nah, maka Donggul akan menjalankan perintah ke HP kita dan dia akan langsung mengirimkan SMS besok kerjain UAS ke Putri. Nah, sesuai apa yang kita perintahkan ke Donggul. Nah, misalnya kita ingin kembali ke menu, terus kita ingin mendengarkan lagu misalnya. Nah, kita kasih perintah Donggul lagu Can Help Falling in Love. Nah, maka Donggul akan menampilkan lagu yang kita minta. Selanjutnya kita kembali. Nah, misalnya kita juga ingin nelpon misalnya. Donggul telepon Yuda. Nah, di sini maka dia akan langsung menjalankan perintah untuk menelpon Yuda. Nah, itu adalah presentasi dari prototipe dari Donggul. Maka selanjutnya kita lihat ke UEQ-nya. Nah, di sini dari hasil kuesioner UEQ tadi kita masukkan datanya ke dalam sini, bentuknya seperti ini, yaitu ada 16 responden. Setelah kita masukkan datanya, maka kita dapat melihat di benchmarks, yaitu scale, mean, dan comparison benchmarksnya. Nah, di sini kami mendapatkan daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, kebaruan, itu semuanya itu alhamdulillah excellent. Nah, itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.